Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, para guru. Seterusnya saya di sini sebagai CGT ingin nanti menyampaikan yaitu dimensi penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebelumnya acara ini kita buka, marilah sama-sama kita berdoa dan menundukkan kepala, menegakkan tangan untuk membaca Ummul Kitab. Sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Selesai. Untuk lebih acara kita ini, baiklah kita minta sambutan dari kepala sekolah. Untuk kepala sekolah dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama yang pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan berkah sehingga kita dapat menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh teman kita Bapak Samsul Bahri, serta salawat beriring salam tak lupa-lupanya dan tak hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari masyarakat yang jahiliyah kepada umat yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta operator dari SD 04 Subang, dan teristimewa bagi Bapak Samsul Bahri sebagai pemateri kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu semua, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Bahri nanti yang akan memaparkan materi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Samsul Bahri dalam rangka melengkapi tugas beliau sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 11. Dalam melakukan kegiatan ini kita bisa berkolaborasi, berbagi ilmu, berdiskusi tentang budaya positif, pemaparan budaya positif ini akan disampaikan oleh Bapak Samsul Bahri, semoga memberikan manfaat yang cukup besar sehingga berdampak bagi penerapan kita sebagai guru kepada siswa agar dapat diterapkan di sekolah yang kita cintai ini dalam mendidik siswa yang berkarakter sesuai dengan profil Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka pada saat ini. Sekian penyampaian dari saya hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan katanya. Sekarang sebelumnya saya di sini di dalam kegiatan ini merupakan salah satu untuk melengkapi tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 11
yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif, di mana pada modul sebelumnya yaitu modul 1.1-nya itu membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu pada modul 1.1 ya. Kemudian di dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran menuntun guru sebagai fasilitator, menuntun tumbuh berkembangnya peserta didik sesuai dengan kodrat dan zaman. Itu menurut Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian ada lagi pada modul 1.2 yaitu tentang nilai peran guru penggerak, yaitu nilainya di sini ada beberapa, salah satunya mandiri, kolaboratif, inovatif, motivasi, reflektif, berpihak pada murid. Itu pada modul 1.2. Pada modul 1.3-nya yaitu visi guru penggerak ya. Visi guru penggerak, visi itu adalah suatu impian atau harapan untuk peserta didik di sekolah meluruskan visi sekolah bersama teman-teman, kemudian berkolaborasi dan membangun relasi itu komunikasi yang efektif untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Itu pada modul 1.3 membahas tentang visi dan misi. Sedangkan pada modul 1.4 ini ya, itu tentang budaya positif. Oke, Bapak dan Ibu, di sini tentang budaya positif, yaitu dimensi penyebaran pemahaman penerapan budaya positif, modul 1.4 oleh saya sendiri, yaitu Samsul Bahri, yaitu CGP Angkatan 11 Kabupaten Agam, itu SDN 04 Subang ya. Yang mana di sini di dalam modul 1.4 ini ada konsep budaya positif ya, itu terdiri dari 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Pada pembelajaran paradigma baru, itu pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, itu sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada pembagiannya. Pertama ada itu namanya mandiri, kemudian ada berkebajikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis ya. Itu dari profil pelajar Pancasila. Dari gambar ini kita lihat ini ada miskonsepsi itu tentang teori kontrol. Jadi di depan dan di belakangnya ada orang yang mengontrol. Di sini ada ilustrasi guru mengontrol muridnya. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan tumbuh rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian
nosi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sedangkan di sini perubahan paradigma stimulus, yaitu respon pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon tentang dunia, ya, itu stimulus respon tentang dunia. Kemudian ada teori kontrol tentang dunia. Sedangkan stimulusnya respon tentang dunia itu realisasinya kebutuhan kita itu sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunianya itu realitas kebutuhan kita itu berbeda, ya. Kemudian stimulus respon tentang dunia, semua orang itu melihat hal yang sama, tetapi tentang kontrolnya tidak. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, ya. Kemudian stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pendorongan orang lain tentang dunia. Itu tentang teori kontrol tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kalau orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian di sini ada pemaksaan, ada perasaan bujukan gagal, yaitu berbagai dengan kursus itu menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalahnya, model berpikir menang saja, ya, menang saja. Jadi antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia ini merupakan sangat berbeda. Ya. Kemudian ada lagi disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Ya, di sini dilarang di sini untuk memberikan hukuman. Kemudian sebaiknya pendidik sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, ini adalah disiplin positif. Ya. Dan kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama yaitu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi organisasi. Yang pertama itu tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian Ibu Fremi Real Program
disingkat dengan PYP. Kemudian keterampilan hidup, life skill. Di sini profil warga Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Sedangkan Ibu Primary yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Sedangkan keterampilan hidup skillnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai kebajikannya. Oke. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu, ya, kebutuhan dasar manusia itu merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Oke, pada slide berikutnya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, yang tidak lepas dari kita, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia itu bertahan hidup. Di sini untuk bertahan hidup itu contohnya saja makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, ini untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Ya, ini kasih sayang dan rasa diterima ini. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini penguasaan. Kemudian ada lagi kebebasan. Ya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada lagi kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, ya, antusias dan tertawa. Ini tentang kesenangan. Anak-anak paling suka ini bermain dengan humor. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada namanya motivasi ekstrinsik, itu dari dalam diri kita. Kemudian motivasi intrinsik itu dari luar diri kita. Di sini kalau kita lihat dari dalam diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ya, itu motivasi intrinsik, itu dari dalam diri kita. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasi intrinsik. Ya. Jadi motivasi ini ada 2 ini. Ada dari dalam diri kita dan ada dari luar diri kita. Ya. Coba kita lihat di sini lagi. Di sini ada salah satu contohnya hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Hukuman. Kalau kita lihat pada hukuman, dilihat dari gambar itu, ya, gurunya memegang pemukul ini. Kemudian ketidak terencananya tiba-tiba
Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Kemudian berupaya hukuman fisik dan hukuman psikis. Itu hukuman. Secara tiba-tiba saja kan kita datang mengatur murid kita itu, tapi murid belum tahu lagi apa kesalahannya. Ya. Kemudian konsekuensi terancam disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ini namanya konsekuensinya. Sedangkan restitusinya adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi di sini ada hukuman, ada konsekuensinya, dan ada restitusinya. Oke, kalau kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol guru itu. Ya, 5 posisi kontrol guru. Pertama, guru itu ada namanya penghukum. Ya. Kemudian ada guru itu membuat merasa bersalah. Ada guru itu bisa dijadikan teman. Ada guru itu sebagai pemantau. Dan ada guru itu sebagai mengajar. Kalau penghukum, ya, seperti kita lihat di sini, salah sedikit dihukum, ya kan? Salah sedikit dihukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada lagi yang bisa dijadikan teman. Kalau pemantau itu kadang-kadang kan guru itu kan anak sibuk di dalam kan, gurunya ngintip di luar kan, baru ditulis nanti. Tapi anak itu nggak tahu apa yang kesalahannya, itu nggak tahu dia kan. Dia hanya kesenangannya saja anak-anak itu yang tahu. Oke. Kemudian ada lagi sebagai manajer. Manajer ini adalah nanti ditanya anak itu kenapa, bagaimana, ya kan? Itu sebagai manajer. Kemudian contoh penerapannya 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering kan terjadi kan? Kadang-kadang ada yang pakai peci tetapi pakai topi tapi tidak pakai dasi. Ya, ada pun pakai dasi tidak pakai topi, ya kan? Nah, kadang-kadang kaos kakinya beda, sepatunya yang berbeda, ya kan? Nah, jadi di sini ada contoh 5 penerapan posisi kontrol guru. Di sini salah satu contohnya tentang perlengkapan upacara bendera. Ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini boleh katakan yang menghukum ini. Kenapa kamu nggak pakai peci? Silakan kamu hormat dulu bendera 1 jam. Ini boleh katakan sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak. Benar kan? Kamu ini sudah berapa kali dikatakan suruh pakai dasi, tetapi kamu tidak juga memakai dasi. Kamu tetap mengecewakan bapak. Ini merasa bersalah murid itu. Dia merasa bersalah. Ya. Kemudian ada lagi di sini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ya, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini dikatakan sebagai teman. Jadi kalau anak itu salah, ya nanti kamu jangan buat seperti ini lagi ya. Nanti ketahuan sama kepala sekolah, nanti marah kepala sekolah sama bapak.
Seharusnya itu kan betul nggak itu seperti itu yang kita laksanakan itu? Itu tidak kan? Itu sebagai rekan itu. Kemudian pemantau, ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini sebagai pemantau. Katanya nanti pulang sekolah kamu pergi beli atribut lengkap, jangan kamu ulang lagi. Ya, itu boleh kita dikatakan itu sebagai pemantau. Kemudian ada lagi kasusnya, apakah kamu tahu kesalahan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang kita minta. Nah, kita panggil anak itu. Nah, tahu nggak kamu kesalahanmu? Nah, mau nggak kamu bisa memperbaikinya lagi? Mau nggak? Kapan kamu bisa memperbaikinya? Hari ini, Pak. Oke. Kita seperti minta anak itu. Oke. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ya. Tadi kan sebelumnya tadi di sini, ya, kita kan sudah berkata. Kamu ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat waktu awal kita masuk pertama kali di lokal kemarin? Nah, ingat Pak, apa itu? Kalau upacara itu pakai atribut lengkap Pak. Datangnya pagi-pagi Pak, sebelum jam 7.30. Nah, kemudian waktu guru pelajaran tidak boleh kita ikut. Ya, minta izin satu persatu. Ya, contohnya saja. Ya. Jadi di sini itu yang namanya tadi keyakinan kelas. Di sini timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Bahkan tidak peraturan. Kenapa tidak peraturan yang kita buat? Kenapa harus kita buat keyakinan kelas? Oke, saya rasa ada dari Bapak dan Ibu bisa menjelaskan kenapa harus Ya, di sini saya mencoba menjawab tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama yang dibuat atau dilahirkan bersama murid, sehingga murid bertanggung jawab atas semua kesepakatan yang telah mereka sepakati. Sedangkan bukan peraturan merupakan aturan yang dibuat guru atau sekolah yang bersifat memaksa. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Ira yang telah menjelaskan tentang kenapa harus keyakinan kelas yang kita buat, mengapa nggak peraturan. Benar sekali itu, karena keyakinan kelas ini kita buat secara bersama dengan murid. Ya, jadi pas pertama kita masuk itu kita buatlah keyakinan kelas, apa yang harus kita keyakinan kelas yang harus kita terapkan untuk di kelas kita. Ya, kita buat secara sama dengan warga sekolah. Sedangkan peraturan itu kan sistemnya memaksa. Peraturan itu memaksa. Ingat saja peraturan. Kamu baca nggak peraturan itu? Kenapa kamu langgar?
Jadi seakan-akan peraturan itu memaksa. Jadi diperhaluslah menjadi keyakinan kelas. Ya, bagus ya jawabannya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Kalau untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama itu bersifat abstrak. Ya. Kemudian merupakan pertanyaan universal, menyeluruh, ya. Bukan yaitu abstrak, kemudian merupakan pernyataan itu universal. Nah, terus dibuat dalam pernyataan positif, ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, nggak perlu panjang-panjang. Sedikit saja tetapi mudah diingat. Contoh, anak berpakaian lengkap, ya, kita berpakaian lengkap contohnya, memakai atribut sekolah, kan singkat kalimatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Ya, contohnya kalau sekolahnya itu agak jauh terpelosok, contohnya susah juga kita terapkan pakai sepatu wajib, ya. Anak-anak harus pakai, ya, semua warga sekolah harus pakai sepatu, ya, warna hitam atau warna putih, kan susah diterapkan seperti itu. Kadang waktu di jalan saja sepatunya kotor, kan balik lagi pulang. Nah, susah untuk diterapkan. Tetapi kalau untuk di daerah, di kota-kota itu sesuaikanlah, dan intinya di sini sesuaikanlah kondisi kelas dan sekolah ini, baru bisa kita terapkan keyakinan kelas ini. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, ya, tanpa terkecuali. Ya, anak-anak kita ikut semuanya untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Ya. Di sini ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di dalam segitiga restitusi itu ada di sini menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan keyakinan, ya. Itu untuk segitiga restitusi. Kalau kita di sini melihat menstabilkan identitas, ya, berdasarkan prinsip perbuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yaitu kemudian lagi menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian contohnya di sini berbuat salah satu wajar. Ya, berbuat salah itu wajar katanya. Sebenarnya tuh, ya, termasuk ke menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Bapak juga pernah berbuat salah. Kamu kenapa datang terlambat? Oh, saya tadi ketiduran Pak. Oke. Bapak juga pernah datang terlambat karena Bapak ada keperluan penting mengadakan rapat tadi. Jadi Bapak juga pernah datang terlambat. Jadi saya itu berbuat salah itu wajar.
Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Yang sempurna itu manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahannya ya. Dulu ada kesalahannya, murid juga ada kesalahan. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa, ya, kamu berhak merasa begitu. Sedangkan di sini validasi tindakan salah. Satu, itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiganya mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik ini. Saya ketik saya. Lebih baik. Ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada yang ini ya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Di sini menanyakan keyakinan kelas. Pertama, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Kemudian murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Salah satu, apa keyakinan kelas kita? Seperti yang Pak tanyakan tadi, yang dikatakan tadi. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sudah jelas dia mau berubah kepada yang lebih jelas. Kemudian penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial, baik di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amun mengajar, kemudian menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Ya. Ini salah satu contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ya. Ada di sini.
Oke, sebelum saya akan tayangkan salah satu contohnya yang jelas bagaimana speakingnya dulu. Boleh? Kita coba speakingnya. Oke, speakingnya mudah sekali. Ya, kamu tahu Bapak Ibu tahu cacing? Mana yang lebih panjang cacing daripada ular? Panjang ular. Jadi intinya di sini kalau saya bilang cacing, ya Bapak Ibu bilang panjang. Lawan kata. Kalau lawan kata itu apa namanya tadi? Ya. Jadi antonimnya. Kalau saya bilang cacing itu pendek, Bapak Ibu bilang panjang. Kalau ular itu panjang apa pendek? Panjang. Kalau saya bilang ular, bilangnya pendek. Jadi antara panjang dan pendek saja. Ingat. Kalau bilangnya cacing, kalau bilangnya ular, ya oke. Bisa kita coba? Coba. Cacing, ular, cacing, ular. Oke. Kalau ularnya panjang, tapi lawan katanya pendek, ya. Kalau cacing itu pendek, lawannya apa? Panjang. Oke. Ini lagi satu lagi. Ya. Coba ya. Bisa berdiri Bapak dan Ibu. Zam Itu salah satu perspektif ini salah satu contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ya. Selamat siang ya. Apakah kamu tahu untuk ambil di sini? Ini waktu kita
kita ulang kelas, Bapak boleh kamu mencetak memahami betul apa tidak? Apakah mencetak itu perbuatan baik atau tidak? Perbuatan tidak baik. Betul kan? Memang perbuatan tidak baik sebagai manusia mungkin pernah dia merasa bersalahnya. Juga dia juga pernah salah. Salah satu contohnya mencontoh teman termasuk Bapak juga pernah merasa bersalah. Jadi sekarang Bapak bukan ingin mencari solusi bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi Bapak hanya ingin mencari solusi supaya kami itu tidak mencontoh lagi. Ya, oke. Apa alasan menggunakan teknologi? Karena saya tidak mengulangi belajar. Tadi malam tidak mengulangi belajar. Oke, kenapa saya belajar? Karena saya asik mengerti Pak. Karena asik masih ada kamu dari kelas kita sampai dulu. Apa salah satu contohnya? Jujur apa lagi? Tiket kelas apa lagi? Baju rapi, datang tepat waktu. Kalau mencontoh itu mana keyakinan kelas yang belum kamu laksanakan? Apa salah satu contohnya kegiatan apa yang kamu lakukan kalau mengerjakan? Sifat tidak jujur. Jadi sifat yang harus kita perhatikan adalah sifat jujur untuk kita. Oke. Terus kami melihat sekarang kami sudah tahu bahwasanya mencontoh adalah sifat tidak jujur. Jadi kapan kamu bisa bertahan? Sekarang. Oke, baik. Sekarang kami sudah tahu bahwasanya mencontoh itu adalah perbuatan tidak jujur. Kami sekarang sudah mencoba kepada yang lebih baik. Oke, sekarang kami bisa masuk ke kelas masing-masing. Itu salah satu contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi tadi. Di sini karena sudah sampai kita sampai penghujung. Kira-kira Bapak Ibu ya, ada nggak yang mau ditanya? Contohnya di sini bagaimana pembelajaran yang berdiferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan materi yang Bapak jabarkan di debat tadi, panjang lebar, di sini saya akan mempertanyakan yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang Ibu tanyakan tadi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Yaitu pelajaran yang berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan bervariasi menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik. Ya. Pembelajaran yang dilaksanakan bervariasi dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik, seperti gaya belajarnya, minat belajarnya, kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik itu senang, bahagia dalam belajar tersebut. Ya. Kemudian ada lagi yang lain, coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak, dari 5 posisi kontrol guru, manakah yang lebih baik dipakai? Di sini yang ibu tanyakan dari 5 posisi kontrol guru mana yang lebih baik dipakai. Kalau yang lebih baik kita pakai adalah itu sebagai manajer, ya, bukan sebagai penghukum, ya, bukan juga sebagai pemantau, ya. Yang baik kita laksanakan adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, ya. Oke, itu posisi kontrol guru, ya. Jadi di sini, ya, dari awal pembelajaran sampai sekarang, ya, dapat kita simpulkan bahwa konsep budaya positif itu adalah pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, itu kesimpulannya. Kemudian menerapkan budaya positif, ya, menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan menerapkan budaya positif, maka menghasilkan ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Jadi kalau kita lihat di sekolah ini ibaratkan tanaman, ya. Kalau kita tanam, kalau bibitnya bagus, tapi tanahnya tidak bagus, tidak juga tumbuhan itu akan tumbuh subur. Walaupun tanahnya subur, tapi bibitnya tidak bagus, tidak juga akan subur. Tapi tinggal kita mengolahnya. Bagaimana teknik kita mengolahnya supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini, dan terlebih terkurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Amelia. Selamat siang, Amelia. Selamat siang juga, Pak. Apakah kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak, Pak. Tidak. Tadi waktu kita ulangan di kelas, Bapak melihat kamu mencontek jawaban temanmu, Amelia. Betul, Betul Pak. apa tidak? Betul, Pak. Betul. Apakah mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Perbuatan tidak baik, Pak. Perbuatan Tidak baik, Pak. perbuatan tidak baik. Betul, ya. Memang perbuatan tidak baik sebagai manusia mungkin pernah juga merasa bersalah, Amelia. Juga Ibu Amelia juga pernah bersalah. Salah satu contohnya mencontek jawaban temannya. Termasuk Bapak juga pernah merasa bersalah. Jadi sekarang Bapak bukan ingin mencari solusi bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi Bapak hanya ingin mencari solusi supaya kamu itu tidak mencontek lagi, ya. Oke, apa alasan kamu mencontek itu, Amelia? Tadi malam saya tidak mengulangi belajar. Tadi malam tidak mengulangi belajar. Oke, kenapa kamu tidak belajar? Karena saya asik nonton TV, Pak. Karena asik Nonton TV. nonton TV. Masih ingatkah kamu keyakinan kelas yang kita sepakati dulu? Iya, Pak. Ya, oke, ingat.
Apa salah satu contohnya? Sifat jujur, Pak. Jujur, apa lagi? Jujur, tiket kelas, Piket kelas, apa lagi? baju rapi, Baju rapi, apa lagi? Datang tepat, datang tepat waktu. datang tepat waktu. Oke, oke. Kalau mencontek itu, mana keyakinan kelas yang belum kamu laksanakan? Kita yakini, Pak. Apa? Baik, kita yakini, Pak. Oke, apa salah satu contohnya perbuatan apa yang kamu lakukan kalau mencontek tadi? Belajar kembali di rumah. Sifat tidak tidak jujur. Oke, jadi sifat yang harus kita perhatikan adalah sifat jujur. jujur untuk kita. Oke. Terus kamu Amelia, sekarang kamu sudah tahu bahwasannya mencontek adalah sifat tidak jujur. Jadi kapan kamu bisa berubah Amelia? Sekarang, Pak. Sekarang. Oke, baik. Sekarang kamu sudah tahu bahwasannya mencontek itu adalah perbuatan tidak jujur. Kamu sekarang sudah mau berubah kepada yang lebih baik. Oke, sekarang kamu bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Terus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia, murid SDN 04 Subang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Bahri yang telah memberi bimbingan terhadap saya bahwa kita harus bersikap jujur dan tidak boleh mencontek dalam belajar. Terima kasih Bapak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dulu Amiza. Selamat pagi Amiza. Selamat pagi Pak. Apakah kamu sudah sarapan atau belum? Sudah Pak. Sudah, bagus ya. Tahu nggak kenapa kamu bawa panggil di sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Tadi Afizah datang ke sekolah terlambat ya, atau juga tidak tepat waktu. Ya, terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Baik. Terlambat itu apakah perbuatan baik atau tidak? Tidak. Tidak baik ya. Memang terlambat itu tidak baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Bapak. Bapak juga pernah datang terlambat saat menghadiri sebuah acara atau kegiatan. Tetapi Bapak bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar sekarang. Bapak hanya membantu Afizah untuk mencari solusinya. Kenapa Afizah datang ke sekolah ini terlambat? Nah, itu tujuan Bapak memanggil Afizah. Jadi pasti Afizah ada alasan kenapa Afizah datang terlambat ke sekolah. Karena tadi malam tidurnya terlambat. Oh ya, masih ingatkah kamu kesepakatan kelas yang kita buat pertama kali masuk dulu? Masih ingat Pak. Apa salah satu contohnya? Tepat waktu datang. Terus Masukkan kelas dan absen terus dan disiplin datang tepat waktu. tepat waktu. Apakah terlambat itu sudah disiplin? Tidak. Tidak. Oke. Sekarang apa yang harus kamu lakukan supaya datang ke sekolah itu bisa tidak terlambat atau tepat waktu? Apa yang harus kamu lakukan? Tidur tepat waktu dan mengaktifkan alarm di HP sebelum sholat. Ya, bagus. Oke, Afizah. Ya, sudah tahu apa yang harus Afizah lakukan, kapan yang harus Afizah lakukan supaya tidak datangnya ke sekolah tidak terlambat. Oke, sekarang kapan Afizah mulai berubah? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini. Alhamdulillah Afizah. Mulai hari ini kamu sudah bisa berubah kepada yang lebih baik untuk selamanya, ya kan? Oke, sekarang kamu boleh masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Afizah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Bahri yang telah mengingatkan saya agar saya tidak terlambat datang ke sekolah, disiplin dan tepat waktu. Dan juga Bapak telah mengingatkan agar saya dapat melakukan kesempatan kelas yang telah disepakati. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.